izin, siang ini saya berdiri di depan Bapak Ibu. Saya dipercayakan untuk menyampaikan materi ini, bukan dalam arti saya menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Karena saya dipercayakan saja, makanya saya bisa membawakan materi ini. Sebenarnya yang membawakan materi adalah Bapak Kepala Sekolah. Pertama, terima kasih atas kehadirannya sudah memenuhi undangan pemerintah sesuai dengan jadwal yang sudah kami share di grup, bahwa pada hari ini kita ada kegiatan global sekaligus hari ini juga setelah materi ini nanti ada pengimbasan formatif dari Ibu Gabriela, guru bahasa Inggris dari Tanai, dan kita nanti sabar menunggu menerima ilmu dari ibu tersebut ya, kita bersabar. Baik Bapak Ibu, hari ini kita topik materi yang disampaikan itu mengisi formulir refleksi tindak lanjut PNM. Setelah kemarin kita melakukan atau mengisi dokumen tindak lanjut dan sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka di sana sudah ada 75% ya Bu ya. Sudah ada 75%. Tadi Bapak berpesan apakah modul-modul yang diarahkan untuk ditonton atau dipelajari, apakah sudah ditonton atau bagaimana, dan saya percaya sudah semua menontonnya ya, sudah 75%-nya. Setelah disetujui kepala sekolah, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan guru adalah mengisi formulir refleksi tindak lanjut. Nah nanti ada sudah diberikan formulir D. Hari ini juga itu diserahkan, yang harus ditulis karena itu akan diserahkan kepada Bapak Kadeni ya. Itu harus diselesaikan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu paparan di sini. Bukan refleksi tindak lanjut di PEK ini, yaitu mengevaluasi dan merenungkan implementasi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian formulir ini juga nanti membantu guru untuk menilai pencapaian dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi serta nanti merencanakan langkah-langkah perbaikan ke depannya. Ada hal-hal yang memang menjadi kesulitan, nanti kita akan rumuskan bersama di dalam kelompok kita. Selanjutnya cara mengisinya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Buka ini apanya saja ini, buka nanti PNM, buka nama masing-masing, buka sebagai pegawai, kemudian klik praktik kinerja, terus ada bagian di bawahnya itu isi dokumen, buka dokumen. Jadi saya mau praktikkan tapi ini sudah, tapi nanti saya praktikkan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Nah contoh jawaban refleksi tindak lanjut PN ini hanya contoh Bapak Ibu ya, jangan serta-merta ini diambil, ini contoh yang saya berikan saja.
Jadi di dalam kelas kita buat kelompok belajar atau kelompok diskusi gitu ya, supaya mereka bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian menggunakan media pembelajaran konkret dan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Banyak sekali Bapak Ibu ya contoh-contoh di Google itu ya, bisa pakai Quizzes, bisa pakai Word, bisa pakai Canva, bisa pakai macam-macam, banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga itu melakukan disiplin positif dengan membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Bapak Ibu, saya menceritakan sedikit pengalaman saya kemarin mengobservasi guru penggerak di jurusan. Saya belajar dari kesadarannya. Kenapa? Kalau saya menghadapi anak-anak yang seperti begitu mungkin bisa saya marah. Tetapi yang ditekankan di sini adalah kesepakatan kelas. Ingat ya, dia sedikit pun tidak mengeluarkan emosi-emosi. Dia tidak mengeluarkan. Yang penting ingatannya, ingatlah anak-anak yang kesepakatan kita apa? Tidak boleh naik-naik di atas meja, tidak boleh membuang sampah ya, ingat ya, tidak boleh ngomong yang jorok ya. Jadi saya salut dengan saya mengadakan observasi seperti itu. Saya juga belajar yang baik itu seperti begitu ya. Kalau saya tidak sanggup mungkin saya marah terus dia adalah. Jadi itulah ketika kita mengobservasi seseorang itu kita juga terinspirasi belajar dari mereka. Jadi ini untuk contoh jawaban nomor 2. Selanjutnya nomor 3, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Ada di PMMI ya Bapak Ibu. Nah ini contoh jawabannya. Selama menghadapi perubahan tersebut saya menghadapi beberapa tantangan seperti sulitnya memotivasi siswa untuk berbicara secara terbuka. Kemudian resistensi terhadap perubahan dari siswa yang terbiasa dengan metode sebelumnya, dan tantangan dalam manajemen waktu. Nah, terkadang kalau anak-anak itu belum terbiasa belajar berkelompok, seperti beberapa hal yang juga saya temui ketika saya menjadi pengajar praktik ini, banyak hal yang saya temui di desa-desa itu ternyata untuk belajar secara berkelompok itu masih belum terbiasa. Bahkan berbicara pun mereka sangat sulit. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi